Hai teman-teman, kalian pernah merasa dihancurkan dan ingin balas dendam dengan gaya yang elegan? Nah, duduk manis, karena hari ini kita akan membongkar trik balas dendam yang nggak hanya membuat lawanmu kaget, tapi juga memberikan pesan yang elegan dan tak terlupakan. Kita semua tahu bahwa balas dendam tidak selalu tentang membalas dengan kejahatan. Alih-alih, kita bisa menggunakan trik yang cerdik untuk membuat mereka menyesal, tanpa harus turun ke tingkat mereka. Pertama-tama, jangan pernah memberikan reaksi emosional secara langsung. Simpan dinginmu dan biarkan waktu bekerja. Ini adalah kunci dari trik balas dendam yang elegan. Ketika mereka melihatmu tidak terpengaruh, itu akan membuat mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang mari bicara tentang kesan. Saat kamu membalas, pastikan itu meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Bukan dengan kata-kata kasar atau tindakan kasar, tapi dengan kecerdikan dan daya pikat. Ingatlah, kesan yang baik atau buruk itu terserah kita bagaimana kita mengelolanya. Dan inilah trik paling penting, balas dendam dengan meningkatkan dirimu sendiri. Jadilah pribadi yang lebih baik, sukses, dan bahagia. Ini bukan hanya tentang membuat mereka menyesal, tapi juga membuktikan bahwa kamu bisa melewati segala hal dengan kepala tegak. Sebagai contoh, alih-alih memfokuskan energi pada balas dendam, luangkan waktu untuk merencanakan tujuan pribadi. Bangun kebiasaan positif, pelajari keterampilan baru, dan lihatlah bagaimana hidupmu berubah. Ini adalah bentuk balas dendam terbaik, karena kamu memperlihatkan kepada dunia, lihat, aku bisa melakukan lebih baik. Contohnya, bisa dengan mengambil kursus online untuk meningkatkan keterampilanmu, atau mungkin mulai rutin berolahraga. Maksudku, siapa yang enggak terkesan dengan seseorang yang bisa melakukan yoga headstand, bukan? Jangan takut untuk menggunakan kejadian buruk sebagai pemicu untuk berkembang. Ingatlah, trik balas dendam yang elegan tidak hanya membuat mereka menyesal, tapi juga membuatmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Selain itu, mari kita bicara tentang memaafkan. Dalam proses balas dendam yang elegan, penting juga untuk memahami bahwa memaafkan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Mengapa membebani dirimu dengan dendam? Ketika kamu bisa membebaskan dirimu dengan memberi ruang untuk pertumbuhan dan kedamaian batin. Saya pribadi pernah mengalami situasi sulit, tetapi melalui proses memaafkan dan fokus pada pertumbuhan diri, saya menemukan kedamaian sejati. Ingatlah, kehidupan ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam dendam. Dan apa yang lebih baik dari membalikan situasi negatif menjadi sesuatu yang positif? Misalnya, jika kamu merasa dihianati, gunakan energi itu untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang-orang yang benar-benar peduli. Saya yakin banyak dari kita yang pernah mengalami kejadian buruk, tetapi bagaimana kita meresponnya yang membuat perbedaan. Saya ingin mendengar cerita kalian juga, jadi jangan ragu untuk berbagi di komentar. Jadi teman-teman, mari bersama-sama mengambil kontrol atas hidup kita. Balas dendam dengan kecerdikan, tinggalkan kesan yang positif, dan pertumbuhlah lebih baik setiap hari. Bagikan video ini kepada mereka yang sedang mencari trik balas dendam yang efektif dan elegan. Sampai jumpa di video berikutnya.